Bos, kenapa ya akhir-akhir ini saya merasa lemah, letih, lesu, letoy sejak bekerja di Akatsuki? Berat amat beban hidupmu, Ri. Mungkin kamu sedang mengalami kondisi burnout saat bekerja. Bontot, yang serius bos, ngapain harus bawa-bawa bontot? Burnout, Ri. Burnout, bukan bontot. Apaan burnout tuh bos? Burnout merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi stres berat yang dipicu oleh pekerjaan. Burnout tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan perlu diatasi dengan tepat karena mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Tapi kan aku selalu ceria bos, lihat aja senyumku yang manis ini. By the way, emang apa sih cirinya kalau kita kena burnout bos? Ciri-ciri terkena burnout adalah: 1. Hilangnya semangat bekerja dan kelelahan, kemudian benci dengan pekerjaan yang digeluti, kemudian performa pekerjaan kita menurun, kemudian mudah marah dan menarik diri dari lingkungan sosial, dan yang terakhir adalah mudah sakit. Bisa jadi bos aku burnout, aku kan punya hati yang rapuh. Terus gimana caranya bos untuk mengatasi burnout? Cara untuk mengatasi burnout adalah: 1. Buatlah skala prioritas pekerjaan dan mulailah pekerjaan dari yang paling penting. 2. Komunikasikan dengan atasan jika merasa pekerjaan terlalu overload, atau jika atasan kita yang menyebabkan burnout, maka bicara dengan tim HRD untuk mencarikan solusi yang tepat, misalnya memindahkan kita ke tim lain. 3. Kurangi ekspektasi kita terhadap pekerjaan kita dan apresiasi setiap pencapaian kita walaupun kecil. 4. Ceritakan ke teman walaupun bukan untuk mendapatkan solusi, minimal melepaskan emosi negatif. 5. Jagalah keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, ambillah cuti. 6. Ubah gaya hidup menjadi gaya hidup sehat, makanan yang bergizi dan berolahraga untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan badan. Mas Dedara, aku mau curhat nih. Pak Pen Akatsuki itu sering banget yang ngasih target yang gak masuk akal. Ada lowongan apa hari ini ya di koran? Nah, ini dia nih. Dibuka lowongan sebagai anggota PT Akatsuki Sejahtera Abadi. Syaratnya berkemauan kuat, siap mencapai target bulanan yang ditentukan perusahaan, siap ditempatkan di seluruh area kerja, benefit yang diterima, gaji bulanan, tunjangan dan lembur, serta tunjangan kesehatan dan BPJS. Ada juga cuti tahunan dan jenjang karir. Mantap tuh bos. Kuy lah. Ri, misi pertama kita adalah menculik Hokage desa Konoha. Dear Bapak Pen Akatsuki di tempat, melalui surat ini saya mengajukan pengunduran diri. Bos, Apa? Mengeluh apa lagi? belum juga ngomong apa-apa. Itu bos, ada anak baru di bagian keuangan sombong banget. Di lift gak negur, padahal aku kan senior. Emangnya mukaku kayak muka kriminal bos ya? Bagi kamu mungkin dia sombong, tapi kita harus melihat juga dari persepsi dia agar kita tidak berprasangka jelek. Bisa jadi dia memiliki kepribadian introvert. Introvert itu sejenis binatang berkaki 6 ya bos. Kepribadian itu ada 3 jenis yang sering dikelompokkan oleh para ahli. Yang pertama adalah introvert. Si introvert ini mengisi energinya dengan menyendiri, walaupun dia tetap bersosialisasi, namun dia memilih lingkarannya hanya untuk orang-orang yang benar-benar dia kenal. Orang introvert ini lebih memilih mengerjakan sesuatu sendiri karena bisa lebih fokus. Orang introvert ini lebih suka melamun dan membiarkan pikirannya lepas saat berada di kerumunan. Orang introvert juga sangat jago dalam hal menulis karena dia lebih suka menuangkan pikirannya dengan menulis ketimbang berbicara. Wah, aku banget tuh bos. Aku kan berbakat menulis bos. Iya, Ri, berbakat menulis cakar ayam. Kemudian berbeda 180 derajat dengan introvert ada juga si ekstrovert. Si ekstrovert ini justru mengisi energinya dengan berada di tengah situasi sosial. Otak orang-orang introvert itu mengeluarkan dopamin di situasi banyak orang. Orang introvert tidak suka menyendiri dan merasa nyaman di tengah banyak orang. Mereka mempunyai banyak teman dan mudah mendapatkan teman baru.
Orang introvert itu punya sifat outgoing, optimis, ceria, dan ramah. Orang introvert kadang suka melakukan tindakan yang berisiko. Wah, itu mirip aku juga bos. Aku kan selalu ceria bos. Iya, mirip banget nih. Nah, kemudian ada juga yang berada di antara introvert dan extrovert, yaitu orang ambivert. Orang ambivert ini dapat mengisi energi saat sendiri ataupun saat berkumpul dengan orang banyak, tergantung situasi dan kondisi. Orang ambivert dapat mengatur kepribadiannya tergantung orang dan lingkungan di sekelilingnya. Orang ambivert juga dapat mengetahui kapan harus berbicara, kapan harus mendengarkan. Orang ambivert juga dikenal sebagai orang yang penuh pertimbangan dan sangat mood atau sangat bergantung pada mood. Nah, kalau orang suka jilat kaki bos dan jelekin rekan kerjanya, namanya kepribadian apa bos? Kalau itu bukan ambivert, bukan introvert, bukan extrovert, tapi itu namanya kepribadian kampret. Bos, hari ini kita mau ngebahas apa bos? Episode ini kita mau ngebahas mengenai prediksi COVID akan berakhir nih. Emangnya bakalan ada yang mau nonton bos ya? Subscriber kita kan dikit bos. Udah nggak usah bahas subscriber. Tujuan kita bahas supaya yang punya planning mau traveling atau mau bikin acara nikahan mewah mulai bisa menyusun rencana mulai dari sekarang. Emangnya kita dukun bos ya yang bisa meramal kapan COVID berakhir? Tatap mata saya. Kita memprediksi berdasarkan narasumber yang kompeten untuk membahas masalah ini. Pertama dari Albert Bourla, CEO Pfizer. Kata dia, I agree with that in 1 year. Gak usah sok bahasa Inggris deh bos. Oh iya, katanya, saya setuju bahwa dalam setahun saya pikir kita akan dapat kembali ke kehidupan normal. Saya tidak berpikir ini berarti bahwa varian baru tidak akan muncul, dan saya tidak berpikir ini berarti kita seharusnya dapat menjalankan hidup kita tanpa vaksin. Oh gitu ya bos. Iya, ngerti nggak Ri? Enggak bos. Gua jambak juga nih orang. Kalau menurut Stephen Bancel, CEO Moderna, mereka yang tidak divaksin akan mengimunitas diri mereka sendiri secara alami. Karena varian Delta sangat menular. Dengan cara ini, kita akan berakhir dalam situasi yang mirip dengan flu. Jadi mulai hari ini dalam setahun, diasumsikan pandemi akan berakhir. Samaan bos ya statementnya. Iya Ri, sama. By the way, apanya yang sama Ri? Iya bos, sama. Sama-sama aku nggak ngerti. Sedangkan menurut Sarah Gilbert, CEO AstraZeneca, kita sudah hidup dengan 4 virus corona yang berbeda yang tidak pernah terlalu kita pikirkan, dan akhirnya SARS-CoV-2 akan menjadi salah satunya. Ini hanya tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana dan langkah-langkah apa yang kita ambil untuk mengendalikannya. Jadi kesimpulannya apa bos? Kesimpulannya adalah dari prediksi mereka dalam setahun kita sudah bisa menjalani hidup new normal. Jadi yang mau traveling monggo bikin rencana dari sekarang. Kalau kita mau traveling kemana bos? Kita kan karyawan swasta Ri. Kalau pandemi berakhir ya kita tetap kerja lagi seperti biasa, ngumpulin duit. Bos, bulan depan aku mau beli mobil nih, merek Pajero Sport yang mahal itu bos. Sombong amat Ri. Aku ada berita bagus sama berita buruk nih Ri. Berita bagusnya apaan bos? Berita bagusnya harga mobil nantinya akan semakin murah Ri. Berarti aku bisa beli Lamborghini kayak punya Raffi Ahmad dong bos. Sadar Ri. Terus berita buruknya apaan dong bos? Berita buruknya, mobil dan motor bahan bakar bensin bakal di stop dijual. Ini akan dilaksanakan kalau energi terbarukan sudah mampu memenuhi kebutuhan sebagian besar masyarakat Ri. Lah kok gitu bos? Berarti aku nggak jadi dong beli Lamborghini. Lamborghini rambutmu pitak. Karena menuju program zero emisi, maka penggunaan bahan bakar fosil yang menjadi penyebab emisi semakin dikurangi, seperti minyak bumi, batu bara, gas alam. Apalagi jumlah energi fosil tersebut semakin lama semakin berkurang. Emang emisi anak daerah mana sih bos? Karena dampak negatif emisi, maka pemerintah Indonesia mencanangkan tahun 2021 nggak ada lagi penambahan PLTU batubara. Kemudian tahun 2022 adanya bantuan penggunaan kompor listrik, dan 2024 pembangunan smart grid atau listrik pintar, dan 2027 pemerintah akan menstop impor LPG. Gimana dengan motor bensin dan mobil bensin? Mana kredit motor masih 35 tahun lagi? Kamu kredit motor atau kredit lapangan futsal di 35 tahun?
Jadi rencananya di 2040 penjual motor bensin akan di stop, kemudian di 2050 penjual mobil bensin akan di stop juga. Jadi target Indonesia di tahun itu adalah EBT atau energi terbarukan akan sudah memenuhi 87% kebutuhan energi nasional. Terus rencana aku beli mobil gimana bos? Nanti aja di tahun 2051 beli mobil bensin, kan sudah tidak ada harganya lagi. Dan juga bos ya, kan sudah nggak bisa dipakai lagi, jadi harganya murah. Tapi kok bos sudah nonton belum serial yang lagi trending judulnya Squid Game? Belum Ri, kalau Squidward aku tahu Ri, yang temenan sama Doraemon kan? Doraemon Your Head bos. Squid Game itu serial mengenai 456 orang yang bermain game survival. Game yang dimainkan kebanyakan game anak kecil, namun siapa yang kalah akan kehilangan nyawa. Gimana bos, keren gak filmnya? Ayo bos, kita bikin parodi animasi seperti channel animasi yang lain dong. Jangan Ri, channel animasi yang lain subscribernya banyak, kita subscribernya cuma 16, itu pun akun kita sendiri yang subscribe. By the way, aku masih belum ngeh yang mana sih filmnya. Itu loh bos, yang lagunya kayak gini. Koeraimu ko koyo babu. Rai Koyo Babu, kok kayak pernah dengar, bahasa apa tuh Ri? Itu bahasa Korea bos, kan filmnya dari Korea. Gimana sih bos? By the way, ada fakta unik nih bos tentang Squid Game. Mau tahu nggak sih bos? Nggak tahu dan nggak mau tahu Ri, nggak penting juga tuh untuk kehidupan gue. Bos mau viewer channel kita rame nggak? Mau Ri, mau, saya mau tahu mengenai spoiler Squid Game. Ya udah, kita tanya Goglo Robot. Hai Goglo Robot, tolong dong spoiler 2 menit Squid Game. Squid Game adalah serial TV bergenre action, thriller, survival, drama. Bercerita tentang 456 pemain dengan beda latar belakang. Bagi pemenang akan mendapatkan 38 miliar dolar dengan memainkan permainan yang rata-rata mirip dengan permainan anak-anak. Pemain utamanya adalah Song Gi-hun, Cho Sang-woo, Hwang Jo-hun, dan lain-lain. Bagi pemain yang kalah dalam permainan ini akan mendapatkan hukuman berupa dibunuh. Si tokoh utama Song Ji-hun merupakan pecandu judi yang masih tinggal bersama ibunya dan dia memiliki seorang anak perempuan. Tujuan dia mengikuti game ini adalah untuk membiayai anaknya dan membayar semua utang-utangnya. Gimana bos? Menarik nggak? Kalau menarik yuk kita tonton. Menarik juga Ri, aku download dulu filmnya deh. Jangan gitu bos, tontonlah film yang original untuk menghargai karya orang lain, bukan dengan mendownload di site yang tidak resmi. Ri, udah selesai di download, mau ikut nonton gak? Kuilah.